Semodern itukah kalau toko bahan bangunan pakai aplikasi kasir iPOS? Trigonal Tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan, masih di channel Trigona Software. Kali ini saya akan membahas penggunaan aplikasi kasir iPOS pada usaha toko bangunan atau sejenisnya ya. Mungkin teman-teman ada yang akan memulai usaha ini di 2024 atau mungkin sudah punya usaha toko bahan bangunan tapi masih manual dalam mencatat transaksinya. Nah, ini saat yang tepat untuk mengganti pencatatan transaksi dari manual menjadi digital agar usaha toko bahan bangunan teman-teman menjadi rapi, mudah dikontrol, mudah dievaluasi, dan modern. Bagaimana penggunaan aplikasi kasir iPOS untuk usaha toko bahan bangunan? Silahkan simak video berikut ini sampai selesai. Ya, ini nantinya bisa diaplikasikan di program iPOS 5 semua versi ya. Oke, jadi di sini ya langkah pertamanya kita harus buatkan dahulu ya itemnya yang dari toko kita yang kita jual itu apa ya, dari master data daftar item. Kemudian kita klik item baru. Lalu di sini pilih tipe itemnya barang, kode itemnya itu boleh misalkan ya P001 gitu ya, nggak masalah ya. Kemudian nama itemnya itu kita saya coba untuk melakukan penjualan pasir misalkan ya. Kemudian jenisnya di sini PSR atau pasir. Sebelumnya saya sudah tambahkan untuk jenis dan satuan itu dari master data sini ya, satuan dan jenis. Oke, kemudian saya lanjut merek ini ya dikosongkan juga nggak masalah, tapi mau diisi pun boleh ya. Nah, di sini ada satuan dan harga jual. Pilihnya berdasarkan satuan karena dia menggunakan multi satuan gitu ya. Kayak misalkan meter kubik, terus read ya, read call gitu ya. Nah, itu di sini kita akan coba misalkan satuan dasar itu harus paling yang terkecil gitu ya. Contoh misalkan meter kubik, kemudian di bawahnya lagi itu di sini. Nah, ini saya coba read gitu ya. Misalkan dalam satu read itu ada berapa meter kubik. Sebenarnya ini tinggal disesuaikan aja. Kalau misalkan memang 7 dalam satu read itu ada 7 meter kubik ya berarti kita masukkan aja di sini 7 gitu, atau mungkin 8 ya masukkan 8 gitu ya. Misalkan ada lagi di bawahnya itu ya gerobak, tapi di sini saya nggak coba ya. Nah, misalkan ada satuan ketiga yang gerobak gitu. Saya contoh misalkan inilah pak gitu ya. Pak, anggaplah pak ini gerobak gitu ya. Nah, dalam satu gerobak itu ada berapa meter kubik gitu. Contoh misalkan ada 4 ya, berarti kita masukkan aja 4 gitu. Jadi sebenarnya tinggal menyesuaikan aja kalau untuk konversi satuan 2 dan satuan 3-nya gitu ya. Tapi yang menjadi acuan tetap satuan terkecilnya gitu ya. Oke, kalau misalkan tidak ada ya itu bisa dihapus saja salah satunya. Saya akan coba 2 satuan saja. Oke, di sini kemudian barcode tidak, harga pokoknya kita ambil yang terbesar juga boleh atau mau yang terkecil. Jadi tinggal dikalikan saja sebenarnya gitu ya. Nah, contoh misalkan di sini ya saya coba contoh misalkan 150. Oke, kemudian hitung harga pokok, yes, otomatis di sini jadi membagi ya 150 dibagi 8 gitu. Oke, kemudian harga jualnya. Nah, harga jualnya di sini kita bisa tentukan juga sama berdasarkan persentase ataupun langsung nominal rupiahnya. Gitu ya. Contoh misalkan kita mau untung 20%, ya masukkan saja. Otomatis harganya berubah. Gitu ya. Sama misalkan kita mau masukkan di sini 23.000 per meter kubik, maka otomatis persentasenya juga berubah ya. Oke, contoh misalkan per ritnya kita jual 170.000. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah itu bisa kita simpan. Nah, akan tampil keterangan seperti ini. Saya akan coba satu item lagi itu kayak model triplek gitu ya. Nah, di sini contoh misalkan T001, lalu di sini triplek. Sebenarnya kalau misalkan triplek itu ada beberapa varian kayak misalkan sesuai ukuran gitu ya. Nah, ukurannya kan masing-masingnya beda ya. Entah ada yang 1 meter atau 4 meter gitu kan ya. Nah, itu nanti harus disesuaikan namanya. Setiap beda varian itu harus beda kode dan nama itemnya. Jadi misalkan kayak ini 10 meter ya, kita masukkan triplek 10 meter gitu ya. Nanti ada lagi item lainnya, misalkan triplek 8 meter berarti 8 meter gitu ya. Nah, di sini saya contohkan aja sebagai globalnya. Di sini saya coba nama itemnya triplek. Kemudian di sini saya masukkan ya, ini ada pasir obat alat. Saya masukkan alat aja ya. Kalau belum ada sama tadi kita tambahkan dulu dari jenisnya. Nah, di sini saya coba alat sama merek saya kosongkan, kemudian satuan dan harga jual. Nah, di sini berarti kan karena dia cuma satu aja ya, berarti kita pilihnya satu harga aja nggak masalah. Kalau mau dimasukkan berdasarkan satuan pun itu boleh juga. Yang penting cuma satuan dasarnya aja yang kita isi gitu ya. Nah, contoh sini satu harga, kemudian saya masukkan di sini lembar. Oke, harga pokoknya contoh misalkan 40.000 gitu ya. Kemudian sama untuk harga jual bisa kita masukkan berdasarkan persentase ataupun
nominal rupiahnya. Di sini saya jual misalkan 55.000. Oke, otomatis ini berubah juga ya. Oke, kalau sudah di sini bisa kita simpan. Selesai input item, nah ini tampil ya pasir, triplek gitu ya. Kalau misalkan dia multi satuan, tampilnya 2 gitu. Ada M3, ada read gitu ya. Jadi kubik ada read. Di sini ada T1 triplek, kemudian lembar. Jadi hanya satu satuan aja yang tampil untuk yang tripleknya. Oke, bagaimana untuk stoknya? Toko kita sudah berjalan ketika kita menggunakan program. Itu bisa masukkan persediaan saldo awal item gitu ya. Nah, di sini bisa kita tambahkan untuk stok awalnya. Contoh misalkan di sini saya masukkan yang triplek aja. Kalau pasir kita memang posisinya sedang habis misalkan gitu ya. Atau kita memang baru jual triplek dan pasirnya belum jualan gitu ya. Nah, itu bisa juga gitu. Nah, contoh misalkan di sini kita masukkan aja tripleknya ini ada berapa lembar gitu ya. Nah, contoh misalkan ada 30 lembar, ya udah masukkan 30. Oke, kemudian kita simpan. Nanti berarti kan ini di gudang kita contoh tripleknya ada 30 lembar, maka otomatis pas kita baru pakai program, itu stoknya harusnya ada gitu ya. Jadi supaya bisa melakukan penjualan aja. Nah, ini 30. Dan ternyata kita pakai program, kemudian hari kita menjual pasir gitu ya. Nah, ini kan pasir itemnya sudah ada. Jadi bisa kita tambahkan langsung dari pembelian aja. Gitu, pembelian. Kemudian di sini ada pesanan pembelian, ada daftar pembelian gitu ya. Contoh misalkan kita mau PO dulu. Gitu, kita PO ke supplier ya. Saya mau beli pasir misalkan. Oke. Di sini kita masukkan aja contoh ambilnya berarti yang read aja gitu ya. Misalkan memang sama gitu. Tapi kalau misalkan kita pembahasannya meter kubik dengan si supplier, berarti ya masukannya meter kubik ini ya. Jadi saya mau beli dong misalkan 200 meter kubik. Nah, berarti masukkan aja seperti ini. Gitu. Kemudian kita simpan, tapi sebelum kita simpan itu kita pilih dulu supplier ya, karena kalau nggak dipilih itu nggak akan bisa disimpan ya. Nah, oke, harus diisi. Gitu. Di sini tadi saya belum tambahkan supplier ya, saya tambahkan dulu. Oke, supplier, misalkan ya. Oke, saya simpan. Saya pilih. Oke, ini baru PO ya. Nah, ini saya simpan. Kalau kita PO itu kan berarti kita baru mesan ya. Jadi stoknya itu belum bertambah. Nanti ketika stoknya bertambah atau stoknya sudah datang, itu baru dari pembelian, daftar pembelian. Nah, contoh misalkan stoknya sampai ke lokasi kita tarik ke daftar pembelian. Sama, oke. Kemudian kita pilih suppliernya, kita tarik pesanan pembeliannya. Nah, ini ya. Oke. Kemudian di sini misalkan yang sampai cuma 100 bisa ubah aja 100 gitu ya. Tapi kalau mau 200 langsung ya 200. Lalu kita lakukan pembayaran transaksinya. Kalau kita pakai tempo ke supplier, itu berarti biarkan saja nominalnya ada di kredit. Gitu ya. Otomatis jatuh temponya tampil di sini. Tapi kalau kita lunas, bayarnya tunai langsung ke supplier, berarti masukkan di bagian atasnya. 3750. Nah, otomatis jatuh tempo kita yang di kiri tadi hilang ya. Nah, pembayarannya kita menggunakan apa? Gitu. Nah, contoh di sini itu defaultnya kas kecil. Contoh kita bayarnya pakai Bank BCA. Oke. Nah, ini kemudian kita otomatis nanti Bank BCA kita berarti yang berkurang ya. Itu ada lagi langkah awalnya untuk memasukkan neraca awal ya. Gitu ya. Tapi kalau misalkan memang tidak perlu laporan keuangannya ya tidak perlu diisi neraca awalnya. Gitu ya. Oke, kemudian kalau misalkan sudah itu bisa kita simpan gitu ya. Atau kita bayarnya setengah-setengah ya bisa juga. Misalkan 3 juta. Nah, 750-nya kredit. Pasti tampil setiap ada nominal di kredit pasti tampil di sini. Itu otomatis menjadi hutang usaha kita. Gitu ya. Oke, misalkan kita langsung lunas. Kemudian kita simpan. Nah, kita kemudian kita tutup. Setelah kita lakukan pembelian, itu barulah tambah stoknya ya. Jadi sudah terkonversi. Gitu. Jadi read ini itu harus menyesuaikan gitu ya. Kalau read call itu gitu kan berapa dalam meter kubiknya, berapa dalam satu readnya gitu ya, berapa meter kubik. Nah, itu bisa disesuaikan. Jadi udah otomatis. Berarti 200 meter kubik ada 25 read gitu ya. Nah, itu udah masing-masingnya terkonversi gitu. Sekarang kita coba lanjut ke penjualan. Di sini ada pesanan penjualan. Contoh ada pelanggan yang PO ke kita gitu ya. Nah, ini sama seperti pesanan pembelian tadi. Contoh misalkan pelanggannya siapa, kita pilih ya. Di sini defaultnya umum. Kalau belum ada ya harus ditambah dulu dari master data daftar pelanggan. Oke. Di sini kita tambah. Contoh misalkan umum.
Kemudian kode itemnya dia membeli pasir gitu ya. Nah, pasir ini misalkan dia belinya 2 read. Ya berarti masukkan 2 read. Kemudian dia beli triplek juga. Berarti masukkan aja di bawahnya sini. Gitu ya. Nah, tripleknya dia mau 4 lembar misalkan. Nah, kita masukkan seperti ini, lalu kita simpan. Itu bisa ya. Atau kita atur tanggal kirimnya kapan gitu, itu bisa ya. Nah, setelah kita simpan itu, setiap transaksi itu bisa kita cetak. Di sini ada penawaran jual gambar, dan pesanan jual. Kalau di preview dia akan tampilnya seperti ini ya. Nah, ini tampilannya dari pesanan jualnya gitu ya. Ada tanggal kirimnya juga gitu ya. Jadi sesuai yang tadi kita setting. Kalau memang ada yang ingin diubah, itu bisa didesain aja gitu ya. Nanti desain itu kita ada di video lainnya gitu ya, desain dasarnya gitu ya. Oke, kemudian kalau sudah itu setelah kita cetak tadi ya, misalkan kita preview lalu cetak, kita tutup. Nah, kita cek lagi dari daftar item, itu stoknya belum berkurang karena dia baru pesan gitu ya. Nah, nanti setelah kita kirim, itu bisa dari penjualan, terus daftar penjualan. Jadi pesanan penjualan hanya bisa ditarik ke daftar penjualan, dan daftar penjualan ini hasil cetaknya itu yang printer besar seperti pesanan penjualan tadi ya. Jadi kayak dari kertas A4 gitu ya, atau setengah folio juga bisa kalau dari daftar penjualannya. Nah, ini kita klik aja, kita tambah. Oke, kemudian pelanggannya siapa? Gitu. Jadi barang untuk siapa nih yang mau kita kirim? Contoh misalkan si umum, kita tariknya di sini. Jadi tidak perlu tambahkan di sini ya. Contoh tariknya di sini. Oke, nah sama. Jadi tampil semua item yang dia pesan. Kalau memang ternyata ada tambahan pesanan, itu masukkan aja di bagian bawahnya. Gitu, karena kita cuma ada 2 item, jadi kita tidak bisa pilih item lain ya gitu. Tapi kalau ada item ketiga atau lainnya, pasti kan banyak tuh kita barang yang kita jual. Nah, itu masukkan aja di bagian bawahnya gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah, itu sama untuk pembayarannya. Di sini defaultnya kredit, artinya si pelanggan itu piutang ke kita gitu ya. Nah, kalau misalkan dia piutang, contoh misalkan dia maunya bayar pas kita kirim, nah berarti biarkan aja di kredit. Nanti ada langkah selanjutnya untuk pembayaran piutangnya gitu ya. Saya coba contohkan, misalkan di sini kredit, kemudian kita lanjut. Kalau kita simpan itu berarti stok kita otomatis berkurang ya. Nah, misalkan dia langganan kita, di sini ada potongan juga sebenarnya gitu. Ini potongan per itemnya, kemudian ini potongan per faktur gitu ya. Kalau kita pakai pajak, di sini ada include, itu masukkan PPN-nya di atas. Kemudian di sini ada exclude, itu masukkan PP-nya di bawah gitu ya. Berarti kalau include itu artinya harga item ini itu sudah termasuk PPN. Ya, tapi kalau exclude itu berarti total harga ini ditambah PPN, nanti jadi total akhir gitu ya. Oke, kemudian di sini saya coba simpan. Ini jatuh tempo bisa kita setting ya. Gitu ya, tanggal 5 nggak masalah, atau mau tanggal sekarang juga gitu ya, karena dikirimnya kan misalkan sekarang gitu ya. Nah, itu bisa juga gitu. Nah, ini kita simpan. Oke, otomatis stok kita berkurang gitu kan. Nah, stok kita saya refresh ya. Nah, di sini berkurang 2 read gitu ya, dan juga 4 lembar triplek kita. Oke, kemudian kalau misalkan barangnya sudah sampai, atau sebelum kita tutup ini transaksinya, itu bisa kita cetak ya. Stok kita pasti berkurang, dan ini bisa kita cetak karena si supir atau driver kita ya harus bawa gitu ya, surat jalan dan fakturnya, karena mereka membayar di tempat ketika barangnya sampai. Nah, itu bisa ya. Atau kita mau ekspor PDF, kita kirimkan lewat WhatsApp juga itu bisa sebenarnya. Nah, di sini ada faktur jual 1. Kalau kita preview itu dia yang full HPS gitu ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ada jatuh temponya, dan ada harganya juga gitu ya. Nah, jadi sudah jumlah dan harga. Ini juga faktur jual 2, dia yang setengah folio. Nah, seperti ini tampilannya, sama ada harganya juga. Biasanya kalau surat jalan itu nggak ada harganya, dan di sini kita sudah tersedia. Kita ini untuk si drivernya gitu ya. Nah, seperti ini, surat jalannya tidak ada harganya gitu ya. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau kirim WhatsApp untuk fakturnya? Nah, berarti kita klik aja, terus kita pilih yang bagian ini. Nah, ini ada PDF-nya gitu ya. Kalau kita simpan, oke, kita simpan seperti ini. Yes. Nah, nanti otomatis dia menjadi format PDF gitu ya. Kalau di desktop atau PC kita itu ada WhatsApp ya, kita sebenarnya tinggal kirim aja file ini gitu ya. Nanti mereka lakukan pembayarannya seperti itu. Nah, ketika sudah dikirim dan sudah ada pembayaran dari si pelanggan,
itu kita lanjut lagi dari penjualan ke daftar pembayaran. Sini ya. Nah, ini daftar pembayaran kita tambah. Oke, kemudian kita pilih pelanggannya yang ingin bayar piutang. Nah, di sini ya, otomatis tampil sesuai dengan total transaksinya dia. Ini ada notanya. Gitu. Contoh misalkan dia langsung bayar 560, ya kita klik ini aja. 560, kemudian untuk bayarnya mau tunai, giro atau deposit. Kalau dia transfer tetap tunai ya. Nah, di sini kita pilih bank BCA-nya. Jadi yang membedakan dia transfer atau kasih cash ke supir kita itu atau driver kita ya yang kirim. Nah, itu cuma akun banknya aja. Kalau memang langsung ke driver ya berarti cash kecil. Kalau belum ada atau mau tambah cash akun lagi ya bisa juga gitu ya. Nah, di sini contoh misalkan dia transfer aja bank BCA, ya berarti kita pilih bank BCA. Kemudian kita simpan. Nah, setelah kita simpan, barulah dia transaksinya selesai gitu ya. Nah, setelah kita berkurang, uang kita tadi bank BCA-nya juga bertambah. Seperti itu. Nah, kemudian kita mau lihat laporannya gitu ya, dalam 1 hari atau 1 bulan laba rugi kita itu berapa gitu ya. Dia tapi per bulan ya laporannya. Nah, ini bisa kita cek. Nah, tampilnya di sini laporan laba rugi kita ya. Gitu. Jadi pendapatan jual 560, harga pokok sekian, laba kotornya 100. Nah, 100.000. Nanti kalau ada biaya pengeluaran itu akan mengurangi laba kotor kita. Contoh misalkan ternyata kita ada biaya bensin karena kita menggunakan driver sendiri ya. Nah, di sini ada menu akuntansi dari kas keluar. Nah, ini kita tambah ya. Contoh misalkan pakai kas kecil gitu. Kas kecil kita kasih gitu kan ke si driver gitu. Ya udah nih buat uang jalan misalkan. Nah, sekarang kita pilih ini misalkan biaya bensin gitu ya. Nah, biaya bensin, kemudian kita masukkan contoh misalkan biaya jalannya atau biaya bensinnya si driver itu berapa, misalkan 70.000, ya masukkan aja 70.000 gitu ya. Kemudian di bagian atas ini 70.000. Oke, lalu kita simpan saja. Otomatis kas kecil kita berkurang dan akan tampil di laba rugi gitu ya untuk biaya ini. Sama seperti misalkan kita ada pengeluaran-pengeluaran lainnya kayak misal biaya listrik seperti itu ya. Nah, ini kita coba contoh biaya listrik, kemudian biaya ATK atau dan lain-lain ya, internet. Nah, ini contoh misalkan biaya listriknya 500.000. Lalu biaya internetnya 400.000. Di sini jadi 900.000, total ini harus sama dengan jumlah di bagian atas. Contoh misalkan kita mengeluarannya bayar biaya internet atau listriknya pakai bank BCA, ya pilihnya BCA ya, gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja, harus dengan sesuai dengan fisiknya ya. Nah, ini saya simpan, otomatis bank BCA kita berkurang gitu ya, dan biaya ini akan tampil nanti di laba ruginya. Nah, di sini ada akuntansi, laporan keuangan laba rugi, kita cek lagi ya. Nah, jadi muncul di sini biaya-biayanya. Jadi kita minus 870 ya, gitu karena kita pendapatannya 560 lalu dikurangi harga pokok dan juga biaya-biaya. Oke, kemudian misalkan karena kita kan perhitungannya menggunakan RIT dan juga tadi meter kubik itu ya untuk pasir. Nah, suatu saat ya misalkan kita kelewatan untuk memasukkan RIT dan meter kubik itu ya, meter kubik itu ke RIT-nya gitu pasirnya ya. Nah, atau ya pasirnya terbawa arus ketika hujan gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya bisa disesuaikan. Contoh pas kita cek itu item kita di sini masih ada 184 meter kubik gitu. Padahal nyatanya pas kita cek itu di gudang kita ya sudah habis gitu, dan kita harus melakukan pembelian lagi kan gitu ya. Nah, kalau sudah habis berarti kan ini harusnya kosong. Nah, itu bisa dikeluarkan aja dari menu persediaan. Dan begitu pun sama seperti triplek ya. Misalkan ternyata triplek kita itu ya rusak gitu kan, dan tidak dapat dijual. Kebetulan ya gudang kita sedang bocor atau apa gitu, dan itu tidak bisa kita jual lah gitu ya. 2 item misalkan. Dan yang masih bisa kita jual itu ya 24. Berarti kan harus dikurangi stok 2 itu ya. Nah, itu bisa dari menu persediaan. Terus daftar item keluar. Oke, kemudian kita tambah. Nah, sama seperti ini. Misalkan tadi, misalkan pasirnya ternyata habis ya. Nah, ini kita pilih aja. Ini ada 184 atau 23 RIT. Nah, berarti kita keluarkan di sini 23 RIT-nya. Gitu. Misalkan ya nggak tahu kemana gitu ya keterangannya. Kemudian kita simpan. Nah, itu otomatis mengurangi stok ya. Kalau kita cek dari master data daftar item. Nah, ini kita refresh. Nah, ini ya. Sama seperti reflect tadi. Kalau misalkan memang rusak,
ya itu berarti kita tambah juga. Jadi fungsi daftar item keluar itu ya untuk mengeluarkan stok ya, yang memang itemnya misalkan rusak gitu ya, tidak bisa kita jual atau kita gunakan sendiri gitu ya. Contoh misalkan tripleknya. Nah ini, oke, 2 berarti kan ya, yang rusak itu 2 yang kita buang. Nah berarti di daftar itemnya itu sisa 24. Dan untuk pengeluaran stok itu akan tampil juga di laba rugi. Nah seperti ini. Oke, kemudian misalkan kita mau melakukan pembelian lagi, sama aja ya caranya seperti yang tadi awal, kita masukkan stok dari pembeliannya. Nah ini tadi masukkan stok pasir ya dari pembelian ya, itu di awal ya. Oke, jadi seperti itu ya. Demikian pembahasan kita kali ini tentang penggunaan aplikasi Kasir Reports pada usaha toko bahan bangunan dan sejenisnya. Ternyata cocok ya dan dapat digunakan ya teman-teman. Langsung saja hubungi tim CS kami untuk konsultasi atau pemesanan aplikasinya. Kami sediakan juga perangkat komputer lengkap serta pelatihannya. Silahkan cek linknya di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.